Bagian kedua, keterangan Quran surat Al-Baqarah ayat 73. Syed Rashid Ridho dalam tafsirnya menilik kembali hubungan kisah lembu betina ini dari kitab Taurat yang ada sekarang. Karena Islam pun mengakui bahwa tidak seluruhnya kitab Taurat yang ada sekarang ini sudah bikinan tangan manusia semua. Masih banyak terselip yang harus jadi perhatian kita. Kita cari sekedar untuk menjadi dasar belaka daripada kisah lembu betina itu. Maka bertemulah dalam kitab Ulangan pasal 21 tentang peraturan Bani Israel kalau terjadi pembunuhan gelap dengan menyembelih lembu betina. Kitab Ulangan pasal 21 berisi sebagai berikut. 1. Sebermula apabila didapat akan seorang yang kena tikam dalam negeri yang akan dikaruniakan Tuhan Allahmu kepadamu akan milikmu pusaka, maka orang mati itu terlantar di padang, tiada ketahuan siapa yang membunuh dia. Kedua, maka hendaklah segala tua-tua dan hakim kamu keluar pergi mengukur jarak negeri-negeri yang keliling 4 orang yang dibunuh itu. 3. Maka jikalau telah tentu mana negeri yang terdekat dengan tempat orang dibunuh itu, maka hendaklah diambil oleh segala tua-tua negeri itu akan seekor lembu betina daripada kawan lembu yang belum tahu dipakai kepada pekerjaan dan yang belum tahu dikenakan kok, pasangan yang dikenakan pada leher sapi atau kerbau untuk menarik gerobak atau membajak. 4. Dan hendaklah segala tua-tua negeri itu menghantar akan lembu muda itu kepada anak sungai yang selain mengalir airnya dan yang tanahnya belum tahu ditanami atau ditaburi. Maka di sana hendaklah mereka itu menyembelih anak lembu itu dalam anak sungai. 5. Lalu hendaklah datang hampir segala imam, yaitu anak-anak Levi, karena dipilih Tuhan Allahmu akan mereka ikut, supaya mereka itu berbuat bakti kepadanya dan memberi berkat dengan nama Tuhan, dan atas hukum mereka itu pun putuslah segala perkara perbantahan dan perdakwaan. 6. Maka segala tua-tua negeri yang terdekat dengan tempat orang yang dibunuh itu hendaklah membasuhkan tangannya di atas lembu muda yang disembelih dalam anak sungai itu. 7. Sambil kata mereka itu demikian, bukannya tangan kami menumpahkan darah ini dan mata kami pun tiada melihatnya. 8. Adakan apakah ghafirat atas umatmu Israel yang telah kau tebus? Ya Tuhan, jangan apalah kau tanggungan darah orang yang tiada bersalah di tengah-tengah umatmu Israel. Maka demikianlah diadakan ghafirat atas mereka itu daripada darah itu. 9. Dan kamu pun akan menghapus darah orang yang tiada bersalah itu dari tanganmu, jikalau kamu telah berbuat barang yang benar kepada pemandangan Tuhan. Dengan salinan Taurat bahasa Indonesia ini sudah terang duduk perkara. Jika terdapat orang mati terbunuh, tidak terang siapa pembunuhnya, menurut peraturan hendaklah ukur jarak tempat bangkai orang itu dengan kampung terdekat. Sembelih lembu betina di sungai. Orang tua-tua negeri yang terdekat hendaklah membasuh tangannya di atas lembu itu sambil membaca bacaan semacam sumpah. Mana yang berani membasuh tangan di sana selamatlah, dan mana yang tidak mau tandanya dia bersalah. Hukum pun dilakukan. Utang nyawa bayar nyawa. Dengan berjalannya aturan kisah ini artinya telah dihidupkan orang yang mati. Itulah ayat-ayat Allah. Artinya supaya kamu pergunakan pikiranmu menyelidiki rahasia hukum ilahi dan menerimanya dengan segala kepatuhan. Dengan penafsiran secara ini dijelaskan bahwa menghidupkan orang yang mati bukanlah artinya bahwa orang itu bangun dari kubur
memberi keterangan bahwa dia dibunuh anak saudaranya. Tetapi dengan berlakunya hukum kisos, artinya orang yang telah mati dihidupkan kembali. Menurut ayat 179 dari surah ini yang akan ditafsirkan kelak, insya Allah. Celaan keras pada ayat-ayat tersebut ini, terutama tentang cerita penyembelihan lembu betina itu, meninggalkan kesan mendalam di hati kita kaum muslimin bahwa Tuhan Allah menurunkan suatu perintah dengan perantaraan Rasulnya adalah dengan terang, jitu, dan ringkas. Agama tidaklah untuk mempersukar manusia. Sebab itu dilarang keraslah bersih banyak tanya yang kelak akan menyebabkan itu menjadi berat. Bukanlah perintah agama yang tidak cukup. Sebab itu jalankanlah sebagaimana yang diperintahkan. Dirawikan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya dengan riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas. Lau dabahu ayyata baqarati aradu la ajza'athum walakin syaddadu ala anfusihim fasyaddadallahu alaihim. Kalau mereka sembelih saja sembarang lembu betina yang mana mereka kehendaki, sudahlah diterima. Tetapi mereka mempersukar atas diri mereka sendiri. Sebab itu Allah pun mempersukar. Dan ada lagi hadis sahih yang lain, nasihat buat kita kaum muslimin. Wa yaqra'u lakum qila wa qala wa idha'atul mali wa kasratu su'ali. Dan dibenci pada kamu konon kabarnya dan kata si anu dan membuang-buang harta dan bersih banyak tanya. Agama mudah dijalankan, yang menukar-nukarnya ialah apabila banyak kalau begini kalau begitu.